ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Nikmatmu tiada terselami, kasihmu dalam tak terduga. Mulia dan berkuasa, kagum hormat akan Engkau, kagum hormat akan Engkau, Allah yang layak dipuji, kagum ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Nikmatmu tiada terselami, kasihmu dalam tak terduga. Mulia dan berkuasa, kagum hormat akan Engkau, kagum hormat
Peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan-Mu. Peganglah tanganku Roh Kudus setiap waktu. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan-Mu. Kudus, kudus Tuhan, kudus nama-Mu, nama yang dimana Yesus namanya. Peganglah tanganku Roh Kudus setiap waktu. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan-Mu, agar ku tidak tersesat
Urapatakan kuasa-Mu Bapa dalam mengalir kasih, penuhi kami Bapa, penuhi kami dengan kekuatan-Mu, urapan. Hanya Roh Kuduslah yang memampukan kami. Biar Roh-Mu yang kudus ada dalam hati kami. Kami senantiasa dibimbing, diarahkan. Roh-Mu mampu memberikan kami hikmat. Roh-Mu mampu menghibur kami. Roh-Mu mampu untuk menguatkan kami, mengokohkan kami, membawa kami senantiasa dekat kepada-Mu. Bersyukur Bapa dan terima kasih buat malam hari ini. Tuhan begitu baik dan sayang kepada kami. Kasih-Mu, kuasa-Mu, lawatan-Mu yang begitu nyata dalam kehidupan kami. Dalam momen dimana kami berdoa untuk mohon Roh Kudus, Tuhan tolong kami Bapa, biarlah setiap hari kami selalu rindu dan berdoa terus Bapa untuk kami dipenuhi oleh Roh-Mu yang kudus. Karena kami tahu bahwa hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat. Hari-hari ini adalah hari-hari di mana kami ada dalam keadaan kesukaran di akhir zaman. Ada begitu banyak tantangan dan pergumulan kehidupan yang diperhadapkan kepada kami. Namun Engkau berjanji bahwa Engkau tidak pernah membiarkan kami dan meninggalkan kami seorang diri. Engkau naik ke surga dan Engkau berikan janji untuk memberikan Roh-Mu yang kudus dalam kehidupan kami. Sampai hari ini Engkau berfirman bahwa kami belum minta apapun, namun saat ini kami meminta, biarlah kami diberikan oleh Roh-Mu yang kudus dalam hidup kami. Roh-Mu yang kudus, kami memohonkan Tuhan turun atas kehidupan kami, turun atas hamba-Mu, atas seluruh sidang Jemaat-Mu di GBI Double Silatu Menten, atas kami semua yang menyaksikan channel KMTT maupun yang ada di Facebook. Biarlah Tuhan Roh-Mu yang kudus ada untuk hidup kami, untuk kami dimampukan, dikuatkan di dalamnya. Datanglah Roh-Mu Bapa dan urapi kami. Datanglah Roh-Mu, urapi lidah bibir mulut kami. Datanglah Roh-Mu Bapa, kuasai kami, kami dipimpin Bapa, sehingga kami dimampukan, kami diberikan kemenangan dalam hidup ini, sehingga kami kuat menghadapi tantangan kehidupan yang ada. Secara khusus mau berdoa Bapa, biar mengalir kuasa Tuhan dalam kehidupan Jemaat-Mu, dalam anak-anak-Mu, semua kami yang ada. Biarlah kami boleh dipenuhi oleh Roh-Mu Bapa. Terima kasih banyak Bapa yang bersafat dan berdoa buat anak-anak-Mu yang saat ini dalam keadaan yang lemah. Tuhan boleh Tuhan kuatkan mereka. Mereka yang saat ini terbaring dalam pembaringan karena sakit penyakit, sembuh Bapa dalam nama Yesus. Ulurkan tangan Tuhan dan selalu menolong dan memberkati anak-anak kami Bapa dalam nama Yesus. Berkati keluarga kami, berkati rumah tangga, berkati kesehatan, berkati bisnis kami, berkati pelayanan kami, berkati semua aspek kehidupan kami Bapa, sehingga kami boleh lihat campur tangan Tuhan yang dasar dan ajaib dalam kehidupan kami. Dalam masa-masa yang sulit, dalam masa-masa yang sukar, dalam masa-masa yang tidak menentu ini, kami tetap berharap kepada-Mu. Kami tetap percaya bahwa Tuhan pasti turun tangan untuk membela, menolong kami, sebagaimana Engkau boleh membela dan menolong dan memegari umat pilihan-Mu bangsa Israel. Biarlah kami pun Israel rohani yang di dalam kami boleh mendapat bagian Bapa, sehingga kami boleh diangkat menjadi anak-Mu, dimampukan untuk terima janji Tuhan, berkat Tuhan, kuasa Tuhan dalam kehidupan ini Bapa.
Berkati setiap kami yang ada. Saatnya Bapa kami akan dengar renungan kebenaran firman. Karena kami tahu kami hidup bukan saja dari roti makanan yang ada, tapi lewat kebenaran firman. Firman inilah yang kekuatan kami, yang memampukan kami untuk terus maju dan maju untuk menang dalam hidup ini. Terpujilah namamu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Ya, Bapak Ibu dan Salam saudaraku yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus, saya bersyukur dan berterima kasih kita ada kembali lagi di malam ini dalam momen untuk kita doa mohon Roh Kudus. Hari ini kita saya percaya bahwa Bapak Ibu boleh menggunakan waktu-waktu yang ada di rumah. Ada kesempatannya itu berdoa dan menyembah, silakan. Nah, dalam doa dan menyembah itu saya boleh membekali Bapak Ibu dengan kebenaran firman Tuhan. Karena kita tahu bahwa firman Tuhan adalah kekuatan kita, pegangan kita, meterai kita, kesanggupan kita untuk menang dalam hidup ini. Oleh karena itu saudaraku yang saya kasihi, saya rindu untuk kita membaca sebuah renungan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Roma pasal yang ke-9 ayat yang ke-1 dan seterusnya. Ini saya panjang ya, sampai kurang lebih di 29 ayat. Kita step by step untuk kita temukan jawaban Tuhan lewat kebenaran firman Tuhan ini atas pergumulan kita, atas doa-doa dan harapan kita untuk dalam masa-masa yang kita di lockdown, kita dirumahkan karena virus corona ini adalah kesempatan untuk kita terus belajar membaca Alkitab, belajar untuk mendengarkan firman Tuhan. Jangan banyak nonton film-film Korea. Nanti badai kehidupan datang, yang keluar adalah nangis, yang keluar adalah cerita-cerita film. Harusnya yang keluar dalam mulut kita adalah firman Tuhan, yang keluar dari hati kita adalah firman Tuhan. Firman Tuhan adalah pelita bagi kaki kita, terang bagi kehidupan kita. Firman langit dan bumi, Alkitab berkata langit dan bumi akan lenyap, termasuk serial Korea lenyap. Termasuk film-film akan lenyap, tapi firman Tuhan tidak akan lenyap. Firman Tuhan tidak akan lenyap. Pegang firman Tuhan, bukan pegang pada cerita film-film itu. Lalu Alkitab berkata, akan datang masanya orang akan berlayar dari utara, timur, barat, laut, utara, selatan untuk mencari kebenaran firman Tuhan, tapi mereka tidak temukan karena firman Tuhan sudah tidak ada. Hari ini kita masih diberi kesempatan untuk mendengar firman Tuhan. Simak baik-baik, dengar baik-baik, camkan baik-baik, lakukan dalam kehidupan ini. Bukan Bapak Ibu saja yang saya sarankan, kita hamba-hamba Tuhan pun sama. Alkitab berkata bahwa firman Tuhan itu pedang bermata dua, ke sana dan ke sini. Sana kena, sini juga kena. Jadi kita juga harus bukan yang khotbah saja yang pintar, bukan. Semua kena. Mau saya, mau Bapak Ibu, semua kita firman Tuhan itu buat kita semua. Tidak bilang oh ini buat tutup, oh ini buat lu, ini buat, tidak, buat kita semua. Ya, tidak ada firman Tuhan yang hanya buat siapa atau buat siapa, tapi buat kita semua. Kalau itu datang untuk memberkati kita, menguatkan kita, yes, amin. Kalau itu datang untuk menegur kita, kita perbaiki. Kalau itu datang untuk membuat kita untuk makin baik, ayo kita lakukan. Ya, saudaraku, mari kita baca di ayat yang ke-1. Ini penekanan saya di ayat yang ke-1 adalah, aku mengatakan kebenaran dalam Kristus. Aku tidak berdusta. Suara hatiku turut bersaksi dalam Roh Kudus. Kita sampai situ dulu. Saya ulangi. Aku mengatakan kebenaran dalam Kristus. Aku tidak berdusta. Suara hatiku turut bersaksi dalam Roh Kudus. Kenapa kita selalu berdoa untuk memohon dipimpin oleh Roh Kudus? Kenapa saudara? Karena ini adalah salah satunya saudara, pekerjaan daripada Roh Kudus. Rasul Paulus mengungkapkan ini di Roma pasal 9 ayat 1 berkata, aku mengatakan kebenaran. Ketika kita dipenuhi dengan Roh Kudus, maka yang kebenaran itu seringkali kita ungkapkan. Seringkali yang keluar dari mulut kita adalah keluar tentang kebenaran. Tidak ada kebohongan dalam kehidupan ini.
Pak, saya kan berdagang, bohong-bohong sedikit boleh. Kan ada kitab, ada dosa merah, ada dosa putih. Jadi kan ada dosa yang mendatangkan maut, sedangkan ada dosa yang tidak mendatangkan maut. Jadi saya bohong-bohong sedikit juga boleh. Tidak ada. Nanti kita ulas itu belakangan. Saya mau sampaikan, kalau orang hidupnya penuh dengan Roh Kudus, maka perkataannya itu adalah perkataan yang keluar adalah kebenaran. Kita lihat bahwa akhir-akhir ini, kemarin pemilu, bahkan sampai hari ini pun ada begitu banyak berita-berita bohong yang sedang melanda Indonesia. Hoax. Dan salah satu, kita ada hari ini semua pakai baju karena kita korban daripada hoax. Kok bisa pakai? Bisa. Tahu Bapak Ibu, Adam dan Hawa, gara-gara Adam dan Hawa kena tipu daripada siapa? Setan. Ular, si ular tua. Setan itu rajanya bohong. Jadi saudara yang suka bohong-bohong, nah saudara berteman dengan dia. Termasuk saya juga. Kalau Pak Pendeta suka bohong, berarti Pak Pendeta juga berteman dengan setan. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, setan itu suka bohong, suka berkata yang dusta. Kalau kita berdagang, berkatalah yang benar. Kalau kita berjualan, Pak, kalau kita jujur-jujur, saya dapat sekian, saya jual sekian. Itu manajemennya masing-masing, teknisnya masing-masing. Tapi yang penting Bapak Ibu tidak menipu orang. Amin ya. Kalau barang itu bagus, katakan bagus. Kalau barang itu tidak bagus, lebih baik saudara katakan tidak bagus. Jangan gara-gara hanya karena mau untung, Bapak Ibu menipu orang. Bapak Ibu mengatakan tidak benar. Roh Kudus ada dalam kehidupan kita, itu dikatakan dia memampukan kita untuk berkata benar. Kenapa? Karena setiap orang itu cenderung untuk berkata bohong itu ada. Mau pendeta besar, mau pendeta kecil, semua. Karena ini adalah dosa turunan yang tidak diajari, tapi dia lakukan sendiri. Anak saya nggak ngajarin tentang bohong, tapi dia bisa bohongin saya. Kenapa? Karena itu adalah benihnya. Tapi kalau Roh Kudus ada dalam kehidupan kita, selalu kita didorong untuk berkata benar. Makanya kita disarankan selalu berdoa dan mohon dipimpin Roh Kudus. Kalau engkau ada dalam hidup ini, engkau dipimpin Roh Kudus, maka perkataan kita yang keluar setiap hari adalah perkataan yang benar, kebenaran. Alkitab berkata, firman-Mu itu adalah kebenaran. Kuduskan mereka karena mereka ada dalam firman, karena firman-Mu adalah kebenaran. Setiap hari, apapun yang kita ucapkan, apapun kita lakukan, baiklah kita lakukannya dengan benar. Perkataan ini harus diperhatikan dengan baik. Amin ya Bapak Ibu. Hati-hati dengan perkataan kita. Karena dengan perkataan kita, kita dibenarkan. Dan dengan perkataan kita juga, kita dihukum. Ya, Rasul Yakobus mengingatkan itu. Lidah itu kecil, tapi sama seperti api yang bisa menghanguskan. Nah, saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, Alkitab berkata hidup dan mati ditentukan oleh lidah. Berkata yang benar. Nah, bagaimana kita bisa berkata dengan benar? Kita bisa berkata dengan benar adalah dengan cara cuma satu. Harus ada Roh Kudus dalam hidup kita. Kalau Roh Kudus ada dalam hati kita, Roh Kudus menguasai kita, Roh Kudus meliputi kita, maka ucapan-ucapan bibir kita adalah ucapan-ucapan yang menguatkan, yang memberikan berkat bagi orang lain. Bukan ucapan-ucapan yang mengutuki orang. Bertobat hari ini. Bukan ucapan-ucapan memaki-maki orang, memarah-marahi orang. Itu bukan dari Roh Kudus, itu dari setan yang suka marah-marah. Kenapa? Karena Roh Kudus itu tidak ada roh marah-marah. Roh Kudus itu selalu mengatakan yang benar. Nah, saudara, kalau kita ada dalam hidup ini, kita dipimpin oleh Roh Kudus, maka Rasul Paulus, aku mengatakan kebenaran dalam Kristus. Ditekankan. Ada banyak kebenaran, tapi kebenarannya tidak di dalam Kristus.
Ada begitu banyak hal-hal yang memberikan kebenaran dalam hidup ini, tapi kebenarannya di luar Yesus. Nah, Rasul Paulus menyadari bahwa dia berkata bukan saja sebagai pribadinya, tapi di dalam Kristus. Ya, tidak bilangnya dalam Kristus. Kristus artinya yang diurapi. Orang yang diurapi oleh Roh Kudus. Perkataannya adalah perkataan yang punya kuasa. Amin. Perkataan ini dia harus punya Kristus perkataan urapan. Saya sedikit kesaksian, saudara. Saya punya teman, sekolahnya saudara nggak lulus SD, teman hamba Tuhan. Saya punya dosen gelarnya doktor, saya nggak sebut. Mungkin nonton juga tahu. Hari sebelumnya Om doktor ini khotbah. Semua mahasiswa, semua anak-anak tepuk tangan dan angkat jempol. Keren, mantap Om. Luar biasa, hebat, dahsyat Om. Om hebat. Waduh, semua kagum sama dosen ini. Minggu besoknya teman saya yang khotbah, yang gak lulus SD. Bapak Ibu bisa bayangkan betapa stresnya. Sebelumnya ada dokter yang khotbah dan semua mahasiswa dan semua jemaat yang ada, mereka angkat jempol dan bangga dengan Pak dosen yang khotbah dengan gelar dokter. Minggu besoknya yang khotbah adalah teman saya yang gak lulus SD. Tapi kita perhatikan bahwa waktu pertama kali dosen khotbah, mereka angkat jempol dan semua kagum sama dosen dengan ulasan firman Tuhan. Minggu besoknya teman saya khotbah, tapi nggak ada yang angkat jempol, tapi ada banyak yang nangis. Waktu itu zaman itu virus corona belum ada. Semua nangis. Nangis kenapa? Karena mereka merasa mereka ditegur melalui firman Tuhan itu. Nah, saudaraku yang saya kasih dalam firman Tuhan adalah firman yang diurapi. Perkataan yang diurapi beda dengan perkataan yang tidak diurapi. Perkataan yang diurapi adalah perkataan yang membuat orang sadar akan kesalahannya dan berbalik kepada Tuhan. Kalau perkataan dari dunia ini, perkataan bukan dari Kristus, ada perkataan membuat orang kagum kepada kita, bangga kepada kita. Itu banyak kita jumpai, banyak motivator orang bangga dan menggunakan katanya untuk. Tapi perkataan dari Kristus adalah engkau berkata tentang kebenaran, dan kebenaran itu menyempak orang itu, yang membuat orang itu sadar akan kehidupannya, dan dia berbalik dari jalan hidupnya yang lama, dan dia mengikut Tuhan. Perkataan yang diurapi. Amin. Ada banyak begitu perkataan-perkataan yang engkau lontarkan yang menguatkan orang. Jangan-jangan gara-gara cuma perkataan ada banyak orang yang tidak ke gereja. Hanya gara-gara perkataan ada banyak orang yang tinggalkan Tuhan. Kenapa? Karena perkataan kita tidak membuat dia diberkati. Nah, saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, mari kita gunakan kesempatan ini dengan baik. Orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus, dia selalu berkata tentang yang benar. Yang kedua, perkataannya adalah perkataan yang diurapi. Perkataan yang diurapi, perkataan yang memberikan semangat kepada orang lain, yang memberikan orang lain untuk berbalik dari cara hidupnya, memperbaiki dia untuk terus mengikuti Tuhan. Sudah nampak sedikit ya, pakai semangat. Ya, saya sedikit demi sedikit, tapi saya mau sampaikan supaya kita mengerti bersama tentang betapa pentingnya kita dipenuhi Roh Kudus. Yang ketiga, aku tidak berdusta. Ini berlawanan dengan perkataan benar. Suara hatiku turut bersaksi dalam Roh Kudus. Kalau Roh Kudus ada dalam kehidupan kita, maka suara hati ini itu sensitif, punya sensitif dan kepekaan terhadap teguran-teguran. Ya, suara hati ini nggak bisa dibohongin, saudara. Kita dalam Bibel ini mungkin kadang berkata bohong, kita mungkin berkata dusta, kita mungkin tidak berkata benar. Tapi suara hati ini, kalau orang yang dipenuhkan dengan Roh Kudus,
dalam hati ini dia selalu mau untuk mengungkapkan yang benar. Maka Rasul Paulus, dalam hati nuraniku, di sini dikatakan, suara hatiku turut bersaksi dalam Roh Kudus. Bersaksi. Bersaksi tentang apa? Bersaksi tentang kebenaran. Tidak berdusta. Tuhan mau dalam kehidupan kita adalah Tuhan mau kalau kita mengasihi Dia, kita percaya kepada Dia, kita dipenuhi oleh Roh Kudus, maka perjanjiannya digenapi dalam kehidupan kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita akhiri doa malam ini dengan doa. Peganglah tanganku Roh Kudus, setiap hari ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan-Mu. Terima kasih banyak Bapa yang baik buat kebenaran firman-Mu yang kami sudah terima di malam hari ini. Biar oleh kebenaran firman kami belajar sebagaimana Rasul Paulus mau untuk hidup dipenuhi Roh Kudus. Kalau dalam hidup kami ada Roh Kudus, maka kami akan selalu berkata tentang yang benar. Maka perkataan kami perkataan yang diurapi, bahwa hati nurani kami benar-benar bersaksi tentang kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan, tentang kejujuran, tentang hal-hal yang baik dalam hidup ini. Berkemurahanlah dalam kehidupan kami dan genapilah janji-janji-Mu, sehingga kami boleh melihat pembelaan Tuhan demi pembelaan Tuhan dinyatakan dalam kehidupan kami, dalam rumah tangga kami, dalam bisnis kami, dalam usaha kami, dalam keluarga kami, kakak adik kami, orang tua kami, dan semuanya kami ada dalam kehendak dan pimpinan-Mu. Bersyukur Bapa dan berterima kasih. Kami akhiri doa malam kami hari ini dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati, sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.